Hai sahabat Story Rahasia. Perkenalkan, namaku Gisela. Usiaku baru menginjak 35 tahun. Banyak orang bilang, di usia ini aku sudah mencapai puncak kebahagiaan seorang wanita. Aku punya karir yang stabil sebagai kurator seni. Dan yang paling penting, aku punya Arlan. Arlan adalah sosok suami yang diidamkan banyak orang. Dia tampan dengan setelan kerjanya yang selalu rapi, mapan, sebagai arsitek ternama, dan sangat tidak neko-neko. Hidup kami seperti garis lurus yang sempurna. Tidak ada bentakan, tidak ada piring terbang. Semuanya tertata. Pagi ini, seperti biasa, aku menyiapkan kopi untuknya. Gisel, aku lembur lagi malam ini. Ada proyek di kota yang harus segera selesai, ucapnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet. Oh, oke mas. Mau aku bawakan makan malam ke kantor? Tanyaku, mencoba mencari celah untuk sekadar berbincang lebih lama. Enggak, usah sayang, aku makan sama tim saja. Biar cepat. Kamu istirahat saja di rumah, jawabnya singkat, lalu mengecup keningku sekilas. Sebuah rutinitas yang kini terasa seperti kewajiban daripada kasih sayang. Setelah pintu depan tertutup, rumah besar ini mendadak menjadi sangat sunyi. Suara detak jam di dinding ruang tamu terdengar seperti dentuman keras di telingaku. Aku duduk di sofa beludru, abu-abu favoritku, menatap pantulan diriku di jendela besar yang menghadap taman. Aku punya segalanya, rumah mewah, suami yang setia, dan kehidupan yang aman. Tapi kenapa aku merasa seperti tanaman hias yang lupa disiram? Aku merasa cantik, tapi tidak ada yang benar-benar melihat kecantikanku. Aku merasa pintar, tapi tidak ada yang mengajakku berdiskusi hingga larut malam. Aku mencintai Arlan, sangat mencintainya, tapi ada bagian dalam diriku yang mulai berontak terhadap rasa aman yang membosankan ini. Aku merindukan debaran yang membuat tangan berkeringat. Aku merindukan tatapan yang membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di bumi. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke galeri tempatku bekerja lebih awal. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari runtuhnya tembok pertahananku. Di sudut galeri yang remang, dekat lukisan abstrak berwarna merah menyala, aku melihatnya. Seorang pria berdiri membelakangiku. Posturnya tegap, bahunya lebar, dan dia mengenakan jaket kulit hitam yang tampak kontras dengan suasana galeri yang elegan. Saat dia berbalik, matanya langsung mengunci mataku. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Lukisannya bagus, suaranya berat, bergema di ruangan yang sepi itu. Tapi pemilik galeri ini jauh lebih menarik untuk diamati. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang secara tidak wajar. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak aku rasakan bersama Arlan. Siapa Anda? Tanyaku, mencoba menenangkan suaraku yang sedikit bergetar. Dia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat nakal, namun sangat memikat. Namaku Gathan, dan aku rasa kita akan sering bertemu setelah ini, Gisela. Bagaimana dia tahu namaku? Aku bahkan belum memperkenalkan diri. Disitulah, di antara aroma cat minyak dan udara AC yang dingin, aku merasakan getaran pertama yang sangat salah, namun terasa sangat nyata. Bagaimana Anda tahu nama saya? Tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap profesional. Meski jujur saja, jantungku masih berpacu tidak karuan. Gathan tidak langsung menjawab. Dia malah melangkah mendekat, perlahan sekali, seolah menikmati setiap inci jarak yang terkikis di antara kami. Dia berhenti tepat di depan katalog pameran yang terpajang di dinding. Gisela Aditama, kurator utama galeri ini. Tulisanmu tentang keresahan di balik kanvas sangat mendalam. Aku membacanya 3 kali, ucapnya sambil menoleh ke arahku. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam, seolah sedang membedah pikiranku. Aku tertegun. Jarang sekali ada pengunjung yang benar-benar membaca esai kuratorialku sampai tuntas. Apalagi Arlan. Suamiku itu biasanya hanya datang ke pembukaan pameran, bersalaman dengan kolega, lalu mengajakku pulang karena mengantuk. Terima kasih. Saya tidak menyangka ada yang tertarik dengan tulisan itu.
jawabku sambil merapikan rambut ke belakang telinga. Sebuah gerak tubuh yang menunjukkan kalau aku mulai salah tingkah. Aku tertarik pada banyak hal tentangmu, Giselle. Balasnya santai. Kalimat itu terasa sangat berani, bahkan hampir tidak sopan untuk seseorang yang baru pertama kali bertemu. Tapi anehnya, aku tidak merasa marah. Aku justru merasa dihargai. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Arlan. Sayang, aku lembur sampai jam 11 malam ya. Jangan lupa, kunci pintu rumah. Aku menghela napas pendek. Lagi-lagi, pesan yang sama. Aku baru saja akan membalas dengan kata ok yang hambar ketika suara Gatan kembali memecah lamunan. Suamimu pria yang sibuk ya? Aku tersentak. Bagaimana Anda tahu saya punya suami? Gatan menunjuk ke arah jari manisku dengan dagunya. Sensen itu, tapi matamu tidak menunjukkan kalau kamu sedang ditunggu seseorang di rumah. Matamu terlihat lapar akan percakapan yang hidup. Seketika aku merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Pria ini, yang baru ku kenal 10 menit, bisa membaca kekosongan yang kusembunyikan ropet-ropet selama 3 tahun pernikahan. Anda terlalu lancang, Gatan. Saya rasa percakapan ini harus berakhir, kataku tegas, meski hatiku berkata sebaliknya. Aku berbalik untuk pergi menuju ruang kantorku di lantai atas. Sampai jumpa besok, Giselle, serunya dari bawah. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, masuk ke ruanganku, dan menutup pintu rapat-rapat. Aku menyandarkan punggungku di pintu kayu yang dingin. Napasku memburu. Besok, apa maksudnya? Besok, sepanjang sisa hari itu, pikiranku kacau. Aku mencoba fokus pada laporan penjualan lukisan, tapi yang terbayang malah cara Gatan menatapku. Dia berbeda dengan Arlan yang stabil dan bisa ditebak. Gatan terasa seperti cuaca yang tidak menentu, berbahaya, tapi membuatku ingin keluar rumah tanpa payung. Malamnya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di ruang santai, menatap televisi yang menyala tanpa banner-banner menontonnya. Aku memikirkan Arlan yang sedang berkutat dengan maket dan sketsa bangunan, dan aku memikirkan Gatan yang entah sedang apa. Saat aku hendak mematikan lampu untuk beristirahat, sebuah notifikasi masuk ke akun media sosial galeriku. Ada pesan pribadi yang masuk. Tadi aku lupa bilang, warna bajumu hari ini sangat serasi dengan lukisan merah itu. Kamu terlihat menyala di ruangan yang dingin. Tidurlah, yang nyenyak Giselle. Itu dari Gatan. Aku tahu itu dia. Aku terdiam di kegelapan ruang tamu. Tanganku gemetar memegang ponsel. Seharusnya aku memblokirnya. Seharusnya aku merasa terganggu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidur dengan senyuman kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Pagi ini, kepalaku terasa berat, bukan karena sakit, tapi karena pesan Gatan semalam terus berputar-putar, seperti kaset rusak. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya pujian biasa dari seorang pengagum seni. Hanya itu, Gisela, jangan berlebihan, bisikku dalam hati sambil mengoles selai ke roti Arlan. Sayang, kamu melamun? Tanya Arlan pelan. Dia sudah rapi dengan kemeja birunya, siap bertempur dengan proyek raksasanya lagi. Enggak kok, cuma kurang tidur sedikit, jawabku sambil memaksakan senyum. Jangan terlalu capek di galeri. Kalau perlu, ambil asisten tambahan. Aku berangkat ya, ucapnya lalu mengecup keningku. Hangat, tapi terasa seperti rutinitas yang sudah hafal di luar kepala. Tidak ada percikan, hanya kenyamanan yang statis. Setelah Arlan pergi, aku mencoba menyibukkan diri. Aku pergi ke supermarket langgananku untuk belanja mingguan. Aku butuh udara segar, butuh melihat orang banyak agar pikiranku tentang pria bernama Gatan itu menguap. Tapi sepertinya semesta sedang ingin bercanda denganku. Saat aku sedang memilih buah, apel di rak paling ujung, sebuah tangan kekar terulur mengambil apel yang sama denganku. Aku menoleh, dan jantungku hampir melompat keluar dari tempatnya. Pilih yang ini, Giselle. Warnanya lebih merah, teksturnya lebih renyah, sama seperti semangatmu pagi ini.
suara berat itu muncul lagi. Gatan, di sini, di supermarket dekat rumahku. Dia mengenakan kaos hitam polos yang pas di badannya, membuat bahunya terlihat semakin kokoh. Tidak ada jaket kulit hari ini, tapi tatapan tajamnya masih sama. Kamu, menguntitku, tanyaku dengan suara tertahan, takut orang sekitar mendengar. Gatan tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat maskulin dan menyebalkan di saat yang sama. Meng, terlalu dramatis. Aku cuma kebetulan tinggal beberapa blok dari sini. Dan bukankah ini tempat umum? Aku mengerutkan kening. Dunia terlalu sempit. Kalau ini cuma kebetulan, atau mungkin dunia memang ingin kita sering bertemu. Dia membalas cepat, menatapku lurus-lurus. Jarak kami hanya sekitar 1 meter. Dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin, campuran kayu dan jeruk nipis yang segar. Aku mencoba mengabaikannya dan mendorong troliku menjauh, tapi dia mengikuti langkahku dengan santai, seolah kami adalah pasangan yang sedang belanja bersama. Giselle, aku tahu kamu merasa tidak nyaman, tapi jujur saja, kamu juga merasa penasaran kan? Kenapa pria asing ini bisa tahu banyak tentangmu? Aku berhenti. Gatan, dengar, aku wanita bersuami. Hidupku sudah tenang. Tolong jangan buat kegaduhan yang tidak perlu. Gatan maju 1 langkah lebih dekat dari sebelumnya. Suaranya merendah, hampir seperti bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Tenang, benarkah? Atau sebenarnya kamu cuma merasa mati rasa di dalam sana? Aku melihatmu kemarin di galeri Giselle. Kamu cantik, tapi jiwamu seperti sedang berteriak minta dikeluarkan dari sangkar. Kata-katanya seperti anak panah yang tepat sasaran. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya terpaku, menatap matanya yang berwarna gelap pekat itu. Aku bukan ancaman Giselle. Aku hanya ingin menjadi orang yang mengajakmu bicara lagi. Lanjutnya. Sebelum aku sempat membalas, ponselnya berbunyi. Dia melihat layarnya, lalu tersenyum tipis padaku. Sampai jumpa lagi Giselle. Apelnya, jangan lupa dibayar. Dia berlalu begitu saja, meninggalkanku yang berdiri mematung di antara rak buah-buahan. Napasku terasa sesak. Gatan bukan sekadar pria yang ingin mendekat. Dia seperti badai yang sengaja datang untuk mengacak-acak taman yang sudah kusisir rapi selama bertahun-tahun. Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai menunggu kapan badai itu akan datang lagi. Seharian ini, aku tidak tenang. Bayangan Gatan di supermarket tadi pagi seperti hantu yang menempel di pundakku. Aku mencoba fokus memasak makan malam spesial untuk Arlan. Pasta aglio olio kesukaannya. Berharap aroma bawang putih dan basil bisa mengusir aroma parfum Gatan dari ingatanku. Pukul 8 malam. Pintu depan terbuka. Arlan pulang. Wajahnya tampak sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Hai sayang, sudah pulang. Aku menyambutnya dengan senyum paling manis yang kupunya. Aku ingin merasa normal kembali. Ya, capek sekali hari ini Giselle. Rapatnya tidak selesai-selesai, jawabnya sambil meletakkan tas kerja di meja makan. Dia melirik piring di atas meja. Oh, pasta. Maaf ya, aku tadi sudah makan nasi kotak di kantor sama klien. Perutku sudah penuh. Hatiku menselos. Oh, oke. Gak apa-apa. Mau aku buatkan teh hangat? Nanti aku mau mandi, lalu langsung istirahat. Besok ada presentasi pagi, ucapnya tanpa menatapku. Lalu berjalan menuju area pribadinya untuk membersihkan diri. Aku berdiri sendirian di meja makan. Pasta yang kubuat dengan susah payah kini hanya jadi saksi bisu betapa jauhnya jarak antara aku dan suamiku. Meski kami berada di bawah atap yang sama, tiba-tiba ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar yang terkunci. Tanpa nama, hanya nomor asing. Jangan biarkan masakan enakmu dingin sendirian. Kalau dia tidak lapar, setidaknya hargai dirimu sendiri yang sudah lelah memasak. Kamu pantas mendapatkan teman makan yang lebih baik. Giselle, napas seolah berhenti di tenggorokan. Bagaimana dia bisa tahu aku sedang memasak? Apakah dia ada di luar rumah? Atau dia punya mata di mana-mana?
Aku segera berlari ke jendela ruang tamu, menyingkap sedikit gordennya. Jalanan di depan rumah sepi. Hanya ada lampu jalan yang temaram. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan diawasi itu sangat nyata. Aku membalas pesan itu dengan tangan gemetar. Siapa ini? Dari mana kamu tahu aku sedang masak? Jangan macam-macam, Gatan. Hanya butuh beberapa detik sampai balasan masuk. Tebakan yang bagus. Aku hanya insting, Giselle. Aku tahu wanita sepertimu pasti sedang berusaha menjadi istri yang sempurna malam ini untuk menutupi rasa gelisahmu tadi pagi. Benarkan. Aku terdiam. Dia benar. Dia sangat benar. Sampai rasanya menakutkan. Gatan tidak hanya melihat fisikku. Dia melihat motif di balik tindakanku. Malam itu, saat Arlan sudah tertidur lelap di sisi lain tempat peristirahatan kami, aku masih terjaga. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Biasanya, suara napas teratur Arlan membuatku tenang. Tapi malam ini, suara itu justru membuatku merasa kesepian. Aku meraih ponselku lagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini adalah awal dari sebuah bencana. Tapi jari-jariku seolah punya pikirannya sendiri. Aku membuka profil media sosial Gatan yang kutemukan dari pesan DM-nya kemarin. Ada satu foto dia sedang berdiri di depan kanvas kosong dengan keterangan singkat, menunggu warna yang tepat untuk mengisi kekosongan. Tanpa sadar, aku menekan tombol like. Sedetik kemudian, aku langsung membatalkannya unlike dengan panik. Jantungku berdegup kencang, seperti baru saja melakukan kejahatan besar. Tapi terlambat. Sebuah pesan baru masuk. Ternyata kamu juga sedang memperhatikanku di tengah malam, Giselle. Selamat tidur, istri orang yang cantik. Aku melempar ponselku ke ujung sofa kecil di sudut ruangan. Aku menutup wajahku dengan bantal. Batas antara rasa takut dan rasa senang mulai mengabur. Gatan benar-benar gila. Dan yang lebih gila lagi, aku mulai menikmati permainan ini. Pagi ini suasana di meja makan terasa lebih dingin dari es batu di dalam gelasku. Aku duduk di depan Arlan, mencoba fokus mengunyah roti panggang. Tapi pikiranku melayang ke pesan Gatan semalam. Istri orang yang cantik. Kalimat itu terus terngiang, terdengar seperti pujian sekaligus peringatan. Giselle? Panggil Arlan tiba-tiba. Aku tersentak sampai garpuku berdenting keras menyentuh piring. Ya, kenapa, Lan? Arlan meletakkan kopinya, matanya menyipit menatapku. Kamu Oak, dari tadi kamu cuma mengaduk-aduk makanan, dan semalam aku dengar ponselmu bunyi terus di sofa, sampai jam 2 pagi. Ada masalah? Di galeri? Jantungku berdegup kencang. Aku benci berbohong, tapi menceritakan tentang Gatan jelas bukan pilihan. Oh, itu, iya. Ada sedikit masalah teknis dengan pengiriman lukisan untuk pameran minggu depan. Biasalah, kurir yang kurang teliti. Arlan mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak beralih. Tumben kamu sekaget itu waktu aku panggil. Kamu kelihatan gelisah. Mungkin cuma kurang kopi, Lan. Jawabku cepat sambil beranjak untuk mencuci piring, menghindari kontak mata lebih lama. Setelah Arlan berangkat, aku merasa sesak di dalam rumah. Aku memutuskan untuk pergi ke galeri lebih pagi. Namun, saat aku baru saja memarkir mobil di depan galeri, aku melihat sebuah buket bunga mawar putih besar bersandar di pintu masuk. Tanpa kartu nama, hanya ada sebuah amplop kecil berwarna hitam di selipannya. Aku mengambilnya dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya tertulis, "Mawar putih untuk kesucian yang sedang berjuang melawan rasa ingin tahu. Aku menunggumu di kafe seberang jam 1 siang. Jangan pakai topeng istrimu. Jadilah dirimu sendiri." Gila. Pria ini benar-benar tidak punya rasa takut. Jam 1 siang, kakiku seolah memiliki magnet sendiri. Alih-alih tetap di ruang kerja, aku benar-benar melangkah menuju kafe di seberang jalan. Di sudut paling belakang, Gatan sudah duduk dengan segelas kopi hitam. Dia tidak melambaikan tangan. Dia hanya menatapku datang dengan senyum kemenangan. "Kamu datang," ucapnya saat aku duduk di depannya. "Aku cuma mau bilang, berhenti kirim bunga ke kantor. Itu sangat mengganggu profesionalitasku," kataku ketus. Meski aku tahu suaraku tidak cukup tegas. Gatan terkekeh. "Kamu datang bukan untuk marah, Giselle.
Kamu datang karena kamu bosan dengan mawar merah yang diberikan Arlan setiap ulang tahun pernikahan tanpa makna. Kamu ingin mawar putih ini karena ini terasa baru. Kamu sok tahu Gatan. Aku tidak sok tahu. Aku melihat caramu memegang tasmu, caramu gelisah dengan cincin di jarimu. Kamu merasa bersalah karena duduk di sini. Tapi di saat yang sama, kamu merasa sangat hidup karena akhirnya ada pria yang menatapmu seolah kamu adalah satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Dia memajukan tubuhnya. Tangannya berada di atas meja, hampir menyentuh jemariku. Arlan, pria hebat Giselle. Tapi dia tidak melihat api di matamu. Dia hanya melihat air yang tenang. Dan air yang terlalu tenang itu lama-lama akan mati Giselle. Aku terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mampu menguliti perasaanku tanpa sisa. Aku ingin pergi, tapi kakiku terasa berat. Di kafe yang remang itu, di tengah alunan musik jazz yang pelan, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku mulai terbiasa dengan kegilaan ini. Pulanglah, ucap Gatan tiba-tiba. Suaranya melembut. Pikirkan kata-kataku. Besok, aku akan datang ke galerimu sebagai tamu resmi. Siapkan dirimu Giselle. Aku pulang dengan perasaan yang hancur, sekaligus melambung. Malam itu, saat Arlan memelukku dari belakang sebelum tidur, aku merasa asing. Pelukan yang biasanya adalah pelabuhan, kini terasa seperti penjara dan di dalam kegelapan. Aku membayangkan Gatan sedang menatapku dari kejauhan. Hari ini adalah acara soft opening pameran lukisan terbaru di galeriku. Aku sudah berdandan maksimal dengan gaun hitam simpel yang elegan. Harusnya aku merasa bangga, tapi perutku mulas karena ucapan Gatan kemarin. Aku akan datang sebagai tamu resmi. Kalimat itu terus menghantuiku. Lebih buruknya lagi, Arlan berjanji untuk datang. Dia bilang ingin merayakan kesuksesanku sebelum dia berangkat dinas keluar kota besok pukul 7 malam. Galeri mulai ramai. Arlan berdiri di sampingku. Tangannya melingkar di pinggangku dengan posesif. Dia tampak gagah dengan kemeja slim fit dan jam tangan mewahnya. Beberapa kolega memuji betapa serasinya kami. Kamu hebat sayang, galerinya cantik sekali malam ini, bisik Arlan di telingaku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Lan. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk sedikit riuh. Seorang pria masuk dengan langkah yang sangat percaya diri. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tanpa dasi. Terlihat santai, namun sangat berkelas. Benar, itu Gatan. Duniaku rasanya berhenti berputar saat Gatan berjalan lurus ke arah kami. Selamat malam Bu Kurator, sapanya dengan suara bariton yang khas. Matanya menatapku sekilas sebelum beralih ke Arlan. Dan Anda pasti Pak Arlan, sang arsitek hebat itu? Saya Gatan, kolektor baru yang sangat mengagumi visi istri Anda. Gatan mengulurkan tangan. Arlan dengan sopan santunnya yang sempurna menyambut tangan itu. Arlan, terima kasih sudah mengapresiasi kerja keras istri saya, jawab Arlan ramah. Aku merasa ingin menghilang dari sana. Mereka bersalaman. Pria yang mengirimiku pesan-pesan gila tengah malam sedang berjabat tangan dengan suamiku sendiri. Gisela punya selera yang sangat tajam, ucap Gatan. Matanya kini kembali padaku dengan kilatan yang provokatif. Dia tahu mana karya yang hanya indah dipandang dan mana karya yang punya jiwa yang sedang tertekan. Benar kan, Giselle? Aku menelan ludah. Tentu, itu tugas seorang kurator Pak Gatan. Panggil Gatan saja. Kita kan seumuran, potongnya cepat. Arlan tertawa kecil, tidak menyadari ketegangan yang hampir membuatku pingsan. Senang ada orang muda yang tertarik pada seni sedalam Anda Gatan. Mari, silakan nikmati pamerannya. Selama sisa acara aku tidak bisa fokus. Dari Kaihan, aku bisa merasakan mata Gatan terus mengikutiku. Bahkan saat aku sedang berbincang dengan tamu lain, aku tahu dia sedang mengamatiku. Puncaknya adalah saat Arlan sedang asyik mengobrol dengan rekan bisnisnya di sudut lain. Aku pergi ke area belakang untuk mengambil air minum. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di balik pintu ruang penyimpanan. Berani sekali kamu datang ke sini,
bisikku tajam saat melihat Gatan berdiri di sana. Aku cuma ingin melihat bagaimana rasanya melihatmu bersama pria yang tidak benar-benar mengenalmu. Jawabnya santai sambil bersandar di dinding. Dia memelukmu seperti memeluk piala kemenangan Giselle. Bukan seperti memeluk wanita yang sedang kehausan perhatian. Kukap Gatan. Pergi dari sini. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Tapi ingat, besok Arlan berangkat keluar kota kan? Gatan maju satu langkah. Suaranya kini selembut beludru. Saat rumahmu terasa sunyi lagi, kamu tahu siapa yang akan selalu mengangkat teleponmu. Dia pergi sebelum aku sempat membalas. Aku berdiri di sana dengan jantung yang berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Malam itu, saat kami pulang, Arlan berkomentar, "Gatan itu pria yang menarik ya? Agak mysterious." Aku hanya bisa terdiam, menatap jendela mobil yang basah oleh sisa hujan. Batas antara setia dan gila itu kini bukan lagi sekadar garis tipis. Aku merasa sudah mulai melangkahinya. Pagi ini, deru mesin mobil Arlan yang menjauh menuju bandara terdengar seperti lonceng keberangkatan bagi ketenanganku. Dia akan pergi selama 3 hari untuk urusan proyek di luar kota. Biasanya, aku akan merasa rindu. Tapi kali ini, ada rasa takut yang bercampur dengan debaran yang tidak seharusnya. "Hati-hati Lan," pesanku di WhatsApp singkat. "Iya, kamu juga di rumah baik-baik ya," balasnya. Setelah itu hening. Aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan di rumah. Namun, setiap sudut ruangan seolah berbisik tentang kehadiran Gatan di acara galeri semalam. Cara dia menjabat tangan Arlan, cara dia menatapku di depan suamiku sendiri, itu adalah aksi nekat yang paling berani yang pernah kulihat. Sore harinya, saat hujan mulai turun membasahi jendela, bel rumahku berbunyi, jantangku mensalos. Aku tidak memesan makanan, dan tidak ada janji dengan siapapun. Dengan ragu, aku membuka pintu. Di sana, berdiri Gatan dengan kemeja hitam yang sedikit basah karena tetesan air hujan. Dia tidak membawa bunga, hanya sebuah payung hitam di tangannya. "Kamu gila, untuk apa?" "Kesini," bisikku panik sambil melirik kanan kiri ke arah rumah tetangga. "Aku cuma ingin memastikan kamu tidak mati kesepian di rumah sebesar ini," jawabnya santai. Dia tidak menunggu dipersilakan. Dia melangkah masuk dengan sopan namun tegas, membuatku tidak punya pilihan selain menutup pintu. "Gatan, ini sudah keterlaluan. Arlan bisa saja pulang lebih awal. Atau tetanggamu tidak akan peduli Giselle dan Arlan. Dia sedang sibuk dengan dunianya yang kaku itu," potongnya. Dia berjalan menuju ruang tengah, menatap foto pernikahanku yang terpajang besar di sana. Foto yang bagus, tapi di sini senyummu terlihat dipaksakan. Aku berdiri mematung di dekat sofa. "Apa maumu sebenarnya?" Gatan berbalik, tatapannya meredup, kehilangan nada bercanda yang biasanya ada. Dia berjalan mendekat, berhenti tepat di depanku, hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya yang sedikit lembab. "Aku mau kamu jujur, Giselle." Suaranya merendah, sangat berat dan intim. "Katakan padaku bahwa kamu tidak merindukanku sejak semalam. Katakan padaku bahwa kamu tidak merasa hidup saat aku menatapmu di galeri tadi malam." Aku membuang muka. Aku istri Arlan. "Itu statusmu, bukan perasaanmu," balasnya cepat. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh pipiku. Tapi dia berhenti tepat beberapa sentimeter sebelum kulit kami bersentuhan. "Aku bisa saja merebutmu sekarang, tapi aku ingin kamu yang datang padaku. Karena aku tahu, di balik tembok kesetiaanmu ini, ada wanita yang sedang sekarat karena diabaikan." Napas kami beradu. Di ruangan yang hanya diterangi lampu temaram ini, dinding pertahananku terasa seperti pasir yang terkena ombak. Aku membenci betapa benarnya kata-kata Gatan. Aku membenci bagaimana kehadirannya membuat rumah yang sepi ini mendadak terasa penuh dengan energi. "Pergilah Gatan, tolong." Suaraku hampir menghilang, lebih mirip permohonan daripada perintah. Gatan tersenyum sangat tipis, senyuman yang penuh arti. "Aku akan pergi,
Aku akan pergi, tapi aku tinggalkan satu hal untukmu. Dia meletakkan sebuah buku sketsa kecil di meja kopi. Itu adalah sketsa wajahmu yang kubuat secara sembunyi-sembunyi di galeri. Lihatlah, dan kamu akan tahu bagaimana cara dunia dan aku melihat bukan sebagai istri Arlan, tapi sebagai Gisela. Setelah Gatan keluar dan pintu tertutup, aku terduduk lemas di lantai. Aku membuka buku sketsa itu. Di sana, di atas kertas putih, adalah diriku. Namun dalam gambar itu, aku terlihat begitu cantik, begitu bercahaya, dan sekaligus begitu rapuh. Gatan tidak hanya menggambar wajahku, dia menggambar jiwaku. Malam itu, hujan semakin deras. Aku berbaring di sofa tempat istirahat sambil memeluk buku sketsa itu. Aku tahu, aku sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan aku akan jatuh ke dalam kegilaan yang Gatan tawarkan. Dan yang paling menakutkan adalah aku tidak lagi merasa ingin menyelamatkan diriku. Malam semakin larut, dan aku masih terjaga di sofa sambil memandangi sketsa wajahku buatan Gatan. Setiap goresan pensilnya seolah bicara bahwa dia memperhatikanku sampai ke hal-hal terkecil. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Arlan selama bertahun-tahun ini. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Panggilan video dari Arlan. Aku terperanjat, hampir saja menjatuhkan buku sketsa itu. Aku berdehem, merapikan rambut, dan mencoba memasang wajah senormal mungkin sebelum mengangkatnya. "Halo Lan," ucapku, berusaha menahan getaran di suara. "Hai Sak, maaf ya telepon malam-malam. Aku cuma mau bilang kalau proyeknya selesai lebih cepat dari jadwal. Besok pagi, aku sudah bisa pulang." Arlan tersenyum lebar di layar. Wajahnya tampak sangat tulus dan bahagia. "Aku kangen kamu Gisel. Aku sadar belakangan ini aku terlalu sibuk. Besok kita jalan. Jalan ya? Cuma kita berdua, hatiku menselus." Seharusnya aku seneng kan, istri mana yang tidak bahagia saat suaminya pulang lebih awal dan ingin meluangkan waktu. Tapi yang kurasakan justru sesak yang luar biasa. Rasa bersalah menghantamku seperti godam besar. "Gisel, kamu oke? Kok melamun?" tanya Arlan heran. Iya, oke kok Lan. Bagus kalau sudah selesai. Aku tunggu besok ya," jawabku terbata. Setelah menutup telepon, aku merasa seperti penjahat paling keji di dunia. Aku menatap buku sketsa Gatan di meja, lalu menatap foto pernikahanku di dinding. Aku terjebak di antara dua dunia. Dunia yang aman, namun hambar. Dan dunia yang berbahaya, namun penuh warna. Keesokan paginya, saat aku sedang menunggu kepulangan Arlan, dengan perasaan campur aduk, sebuah pesan masuk dari nomor yang kini sudah kuhafal di luar kepala. "Arlan pulang hari ini kan? Aku tahu. Tapi Gisel, jangan biarkan rasa bersalah mematikan perasaanmu yang baru saja bangun. Aku akan menunggumu di taman belakang galeri sore ini. Datanglah, atau kamu akan terus hidup dalam kepura-puraan selamanya." Aku meremas ponselku. Gatan benar-benar tahu cara menekanku. Dia tahu kelemahanku. Siang harinya, Arlan pulang. Dia membawakanku oleh-oleh, memelukku lama, dan mencoba bersikap sangat manis. Dia membawaku makan siang ke restoran favorit kami. Namun sepanjang waktu itu, pikiranku tetap tertuju pada taman belakang galeri. "Kamu kok diam saja Gisel?" tanya Arlan sambil memegang tanganku di atas meja. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" "Nggak ada Lan, mungkin cuma agak pusing karena pameran kemarin." Bohongku lagi. Sore harinya, saat Arlan sedang beristirahat karena lelah perjalanan, aku tidak tahan lagi. Aku harus mengakhiri ini. Aku harus bertemu Gatan dan memintanya untuk benar-benar pergi dari hidupku. Sebelum semuanya hancur, aku pergi ke galeri dengan alasan ada berkas yang tertinggal. Di taman belakang yang sepi dan dikelilingi pohon-pohon rindang, Gatan sudah berdiri di sana, membelakangiku. "Gatan, hentikan semua ini," seruku saat mendekatinya. Gatan berbalik. Dia tidak marah. Dia justru menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang sedang koyak. "Kenapa kamu kesini? Kalau kamu memang ingin aku berhenti,"
Tanyanya. Tenang, kamu kesini karena kamu tahu hanya aku yang bisa melihat siapa kamu sebenarnya, Giselle. Arlan mencintai versimu yang penurut. Tapi aku mencintai api yang ada di dalam dirimu. Dia melangkah, mendekat. Kali ini, dia tidak berhenti. Dia memegang kedua bahuku, membuatku tidak bisa lari. Pilih, Giselle, tetap menjadi bayangan di rumah Arlan, atau menjadi nyata bersamaku. Di saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki di atas dedaunan kering di belakang kami. Suara itu, suara yang sangat kukenal. Aku memetung, jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku menoleh perlahan, dan di sana berdiri Arlan dengan wajah yang pucat pasi. Dia memegang kunci mobilku yang tertinggal di rumah. Batas tipis itu akhirnya pecah. Rahasiaku bukan lagi milikku sendiri. Duniaku rasanya runtuh seketika. Aku melepaskan diri dari pegangan Gatan dengan kasar, seolah tangannya adalah api yang membakar kulitku. Aku menatap Arlan yang berdiri mematung beberapa meter dari kami. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat sangat hampa. Matanya menunjukkan luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lan, ini gak seperti yang kamu lihat, ucapku dengan suara yang bergetar hebat. Kalimat klise yang paling ku benci, tapi hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku. Arlan tidak menjawab. Dia melirik kunci mobil di tangannya, lalu menatap Gatan. Ternyata benar. Kamu kolektor yang sangat mengagumi visi istri saya, kan? Suara Arlan terdengar sangat datar, namun ada nada getir di sana. Gatan, dengan sikapnya yang tetap tenang, namun menantang, hendak membuka suara. Arlan, dengar, diam, potong Arlan tajam. Dia tidak melihat ke arah Gatan lagi. Matanya kembali padaku. Giselle, aku kesini cuma mau mengantarkan kuncimu yang ketinggalan di meja. Aku pikir kamu butuh karena harus segera kembali ke rumah. Arlan meletakkan kunci mobil itu di atas bangku taman kayu di dekat kami, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Dia tidak mengamuk, tidak memukul Gatan, bahkan tidak membentakku. Dia hanya pergi dengan langkah yang terlihat sangat berat. Arlan, tunggu. Aku mencoba mengejarnya, tapi kakiku terasa lemas. Gatan menahan lenganku. Biarkan dia pergi, Giselle. Ini saatnya kamu bebas. Aku menyentakkan tanganku dengan penuh amarah. Kali ini, amarahku benar-benar nyata. Bebas. Ini yang kamu sebut bebas, Gatan? Kamu menghancurkan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupku. Pergi kamu, jangan pernah muncul di depanku lagi. Gatan tertegun. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bereaksi sedahsyat ini. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Aku bilang, pergi. Melihat mataku yang mulai basah dan penuh kebencian, Gatan akhirnya mundur. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan yang sulit diartikan, lalu berjalan pergi meninggalkan taman yang kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Aku jatuh terduduk di atas rumput. Isak tangisku pecah. Aku membenci Gatan karena telah masuk ke hidupku. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri karena telah membiarkan pintu itu terbuka. Aku segera menyambar kunci mobil dan pulang dengan kecepatan tinggi. Pikiranku kalut. Sepanjang jalan, aku hanya bisa berdoa agar Arlan masih ada di rumah. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin memohon maaf. Aku ingin memperbaiki kaca yang sudah retak 1000 ini. Sesampainya di rumah, keadaan sangat sepi. Mobil Arlan ada di garasi, tapi pintu depan tidak terkunci. Aku masuk dengan napas memburu. Arlan, aku menemukannya di ruang kerja, sedang duduk di kegelapan tanpa menyalakan lampu. Dia hanya menatap maket bangunan yang sedang dikerjakannya. Aku minta maaf, Lan. Aku hilaf. Aku gak punya hubungan apa-apa sama dia. Tangisku pecah lagi saat bersimpuh di samping kursinya. Arlan menoleh perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Pemandangan yang belum pernah kulihat selama 5 tahun kami bersama. Yang paling menyakitkan bukan karena dia memegang bahumu, Giselle, tapi karena saat aku melihat matamu tadi, kamu tidak terlihat seperti istriku yang dulu. Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang mencari jalan pulang, tapi bukan ke arahku. Kalimat itu menusuk tepat di jantungku.
Resolusi yang kuharapkan ternyata jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Malam itu, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Rasanya lebih seperti museum yang dingin. Arlan tidak tidur di tempat peristirahatan kami, yang biasanya dia memilih menyendiri di sofa ruang kerja. Sementara aku meringkuk di pojok ruangan yang luas, merasa sangat kecil dan hina. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Arlan yang kecewa, bukan marah yang meledek-ledek, tapi kekosongan yang membunuhku perlahan. Keesokan paginya, aku mendapati sebuah koper kecil sudah berdiri di dekat pintu depan. Jantungku serasa berhenti. "Lan, kamu mau kemana?" Suaraku serak karena terlalu banyak menangis. Arlan sedang merapikan jam tangannya. Dia terlihat sangat lelah, tapi sangat tenang. "Aku butuh waktu, Giselle. Aku akan menginap di hotel dekat kantor untuk beberapa hari. Aku gak bisa pura-pura. Semuanya baik-baik saja. Saat melihatmu, aku akan putuskan semua akses dengan Gatan. Lan, aku janji, aku akan keluar dari galeri. Kalau itu maumu." Aku memohon, memegang lengannya dengan putus asa. Arlan menatapku, lalu perlahan melepaskan tanganku. "Masalahnya bukan cuma Gatan, Giselle, tapi fakta bahwa kamu membiarkan dia masuk ke celah yang aku tinggalkan. Aku juga salah karena terlalu sibuk. Tapi pengkhianatan rasa itu jauh lebih sulit disembuhkan daripada sekadar kata maaf." Taya Pergi. Tanpa pelukan, tanpa kecupan kening, hanya suara pintu yang tertutup rapat meninggalkan gema yang menyesakkan dada. Beberapa jam kemudian, saat aku masih tenggelam dalam duka, sebuah kiriman paket tiba dari kurir tanpa pengirim yang jelas. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada buku sketsa yang kemarin tertinggal di taman dan sebuah surat pendek. "Giselle, aku sadar aku telah menjadi badai yang menghancurkan rumahmu, bukan sekadar angin yang menyejukkanmu. Aku minta maaf karena egois. Aku mencintai wanita yang kulihat di sketsa itu, tapi aku sadar wanita itu hanya bisa benar-benar bahagia jika dia berdamai dengan dirinya sendiri, bukan dengan berlari padaku. Aku akan pergi dari kota ini untuk sementara. Jangan cari aku. Kembalilah pada hidupmu, atau temukan hidup baru yang benar-benar kamu inginkan. Gatan." Aku meremas surat itu. Gatan Pergi. Arlan pergi. Sekarang aku benar-benar sendirian. Tidak ada lagi debaran yang menakutkan. Tidak ada lagi rutinitas yang membosankan. Hanya ada aku dan kesunyian yang jujur. Aku berjalan ke arah cermin besar di ruang tamu. Aku menatap wanita di sana. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak melihat istri Arlan atau obsesi Gatan. Aku melihat seorang wanita bernama Gisela yang sedang hancur lebur. Tapi di tengah kehancuran itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa memaksa Arlan untuk kembali. Dan aku tidak bisa mengejar Gatan untuk bertanggung jawab. Aku harus belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri dulu sebelum aku memutuskan siapa yang layak berada di sampingku. Batas tipis itu akhirnya benar-benar putus. Dan di balik kegilaan ini, aku harus menemukan kembali kewarasanku yang hilang. 1 bulan telah berlalu sejak Arlan melangkah keluar dari pintu rumah ini. 1 bulan pula sejak pesan terakhir Gatan menghilang dari layar ponselku. Rumah besar ini tidak lagi terasa mencekam. Aku mulai terbiasa dengan suara mesin kopi di pagi hari tanpa harus menunggu jawaban dari siapapun. Aku mulai terbiasa dengan tempat peristirahatan yang luas, di mana aku bisa tidur tepat di tengahnya, mencoba memeluk kedamaian yang baru saja kutemukan. "Kamu kelihatan lebih segar hari ini," puji Siska, asistenku di galeri, saat aku masuk dengan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Tidak ada riasan tebal, tidak ada upaya untuk terlihat sempurna. "Terima kasih, sis. Aku cuma merasa lebih ringan," jawabku tulus. Aku memutuskan untuk tidak keluar dari galeri. Seni adalah hidupku. Bedanya, sekarang aku bekerja bukan untuk mengalihkan rasa sepi, tapi karena aku benar-benar mencintainya. Aku mulai melukis lagi sesuatu yang sudah kutinggalkan sejak aku menikah dengan Arlan.
Ternyata selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik, sampai lupa menjadi manusia yang hidup. Gatan benar tentang satu hal. Aku punya api di dalam diriku, tapi dia salah jika mengira hanya dia yang bisa menyalakannya. Aku bisa menyalakannya sendiri. Suatu sore, saat aku sedang merapikan beberapa lukisan baru, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arlan. Bisa kita bertemu besok sore di kafe tempat kita pertama kali bertemu dulu? Ada yang ingin aku bicarakan. Jantungku berdesir, tapi tidak lagi sehebat dulu. Bukan rasa takut, bukan juga rasa bersalah yang menghimpit. Hanya ada rasa tenang yang aneh. Besoknya, aku datang lebih awal. Arlan sudah duduk di sana, menatap jendela. Saat dia melihatku, dia berdiri dan tersenyum senyuman yang terasa lebih jujur daripada biasanya. Tidak ada ketegangan, tidak ada amarah yang tersisa di matanya. Kamu terlihat beda, Giselle, ucapnya pelan saat aku duduk di depannya. Kamu juga, Lan. Kamu kelihatan lebih santai, balasku. Aku banyak berpikir selama sebulan ini di hotel tentang proyek-proyekku, tentang bagaimana aku memperlakukan rumah kita seperti kantor kedua. Arlan menunduk, memainkan sendok kopinya. Aku minta maaf, Giselle. Aku sadar aku telah membuatmu merasa sendirian dalam pernikahan kita sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku juga minta maaf, Lan. Seharusnya aku bicara, bukan malah mencari pelarian yang salah. Aku menghancurkan kepercayaanmu, dan itu penyesalan terbesarku. Kami terdiam cukup lama, namun keheningan ini tidak menyakitkan. Ini adalah keheningan yang menyembuhkan. Jadi Arlan menatapku dalam-dalam. Apa kita masih punya jalan untuk pulang ke tempat yang sama? Aku menatap mata suamiku, pria yang telah bersamaku selama 5 tahun. Pria yang baik, namun kami sama-sama tersesat dalam rutinitas. Aku tahu jawabannya, tapi aku juga tahu bahwa pulang tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Lan, aku ingin kita mulai dari awal, tapi bukan sebagai orang yang sama. Aku bukan lagi Giselle yang dulu hanya menunggu di rumah. Dan aku harap kamu bukan lagi Arlan yang hanya hidup untuk pekerjaannya. Arlan mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa kaca yang pecah tidak bisa disambung begitu saja, tapi bisa dilebur kembali menjadi sesuatu yang baru. 3 bulan setelah pertemuan kami di kafe itu, hidupku tidak lagi terasa seperti drama yang meledak-ledak. Semuanya mengalir lebih tenang, lebih jujur, dan yang terpenting, lebih sadar. Sore ini, aku berdiri di teras rumah. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung rambutku. Di tanganku ada sebuah kartu pos dari luar negeri tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu itu dari Gatan. Di sana tertulis singkat, "Senang melihat lukisanmu masuk pameran besar. Kamu sudah menemukan warnamu sendiri." Aku tersenyum kecil, lalu menyimpan kartu itu di laci meja kerjaku. Bukan sebagai kenangan indah yang ingin kuulang, tapi sebagai pengingat bahwa kegilaan itu pernah ada untuk mendewasakanku. Aku sudah tidak lagi merasakan debaran yang menyakitkan saat mengingat namanya. Gatan hanyalah sebuah bab dalam hidupku, bukan seluruh isi bukunya. Tiba-tiba, suara mobil terdengar memasuki garasi. Arlan pulang. Dia tidak lagi pulang dengan wajah kuyu dan mata yang terpaku pada tablet. Dia turun dari mobil, membawa satu pot tanaman bunga melati yang harumnya semerbak. "Untuk mempercantik taman kecilmu," ucap Arlan sambil mencium pipiku. Bukan lagi sebagai rutinitas, tapi dengan perhatian yang nyata. Kami tidak langsung kembali ke tempat tidur bersama setelah dia pulang. Kami memulai semuanya dengan sangat perlahan. Kami berkencan lagi, berbicara tentang banyak hal, mulai dari hobi, rasa takut, hingga mimpi-mimpi yang dulu terkubur. Kami belajar untuk saling mendengarkan, bukan sekadar saling memiliki. "Giselle," panggil Arlan malam itu saat kami sedang duduk di ruang tengah, menyesap teh hangat. "Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, bahu yang kini terasa jauh lebih nyaman karena tidak ada lagi rahasia yang menghalangi. "Terima kasih juga karena sudah mau belajar melihatku kembali, Lan. Aku sadar
Kesetiaan itu bukan hanya tentang tidak pergi ke pelukan orang lain. Kesetiaan adalah tentang berani tetap tinggal saat keadaan menjadi hambar, dan berani berjuang bersama untuk memberikan rasa kembali pada hubungan yang mulai dingin. Aku memang pernah berdiri di batas tipis antara setia dan gila. Aku hampir jatuh, hampir kehilangan segalanya. Tapi dari jatuh itu, aku belajar satu hal. Hidup yang sempurna bukan berarti hidup tanpa godaan, melainkan hidup di mana kita tahu kemana arah pulang yang sebenarnya. Malam ini, rumah kami tidak lagi sunyi. Ada suara tawa, ada obrolan hangat, dan ada cinta yang tidak lagi dipaksakan. Aku bukan lagi istri yang tersesat. Aku adalah Gisela, wanita yang telah menemukan kembali dirinya dan memilih untuk mencintai suaminya dengan cara yang lebih dewasa. Lampu ruang tamu akhirnya kupadamkan. Di balik jendela, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kedamaian yang akhirnya menetap di hati kami. Tamat.